Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Anita Rahmi dari MIS Al-Hidayah Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Peserta PPG periode 2 tahun 2025 LPTK UIN Syahada Padang Sidempuan. Bidang studi Akidah Akhlak dengan NIM 24211000943. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya sebagai bukti keabsahan data yang saya kirimkan adalah benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Ya. Sekarang Ibu panggil untuk absen. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua. Oh. Kelas kita udah bersih belum, Nak? Coba ditengok. Bersih? Bersih, oke. Jadi Ibu tanya sekarang bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita akan menyanyikan lagu yang berjudul 17 Agustus. Tapi sebelum kita menyanyikan, Ibu persilahkan untuk semua anak-anak Ibu berdiri sekarang. Nah, nanti nyanyi ya. Semangat ya. Jangan main-main. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari
duduk kembali di bangku masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau tanya kepada anak-anak semua, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Apa? Iya, membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang udah kita buat sebelumnya, Ibu harapkan untuk kita semua mematuhi dan menjalankan aturan yang sudah kita tetapkan, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak Ibu semua yang Ibu tunjuk ya nak ya. Atau mau jawab juga boleh, siapa yang mau jawab juga boleh. Nah, pernah nggak kamu atau kita melakukan kesalahan? Pernah nggak? Jawab aja. Pernah. Pernah? Terus gimana perasaannya kita? Setelah kita melakukan kesalahan itu, bagaimana perasaan kita? Bersalah. Tidak enak, ya kan? Terus apa lagi? Gelisah, udah pasti. Nah, ada juga yang merasa sedih. Karena apa? Karena salah, karena melakukan kesalahan. Nah, lalu kira-kira apa menurut kamu setelah kita melakukan kesalahan? Apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf kepada siapa nak? Kepada orang yang pada orang yang sudah kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis makna yang terkandung dalam kalimat istighfar. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi untuk beristighfar. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi waktu-waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah, istighfar. Nah, peserta didik juga mampu menghubungkan istighfar dengan pembentukan sikap rendah hati dan pemaaf. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan hikmah atau manfaat mengucapkan kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk alur pembelajaran hari ini, ya, di situ ada materi kalimat istighfar, ya. Kemudian melihat video kalimat istighfar nanti Ibu tayangkan. Kemudian membentuk kelompok. Setelah itu melihat video kisah inspiratif. Setelah itu masuk diskusi. Kemudian ada ice breaking. Ada juga presentasi. Ada evaluasi hasil kerja. Kemudian kita masuk refleksi, kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita masuk, lembar yang udah Ibu kasih boleh dibaca, ya, buka, boleh dibaca. Udah. Untuk satu orang nanti Ibu tujukan kepada si Naya. Coba dibaca nak, bentar ya nak ya. Coba dibaca. Kalimat istighfar. Pengertian istighfar. Istighfar artinya memohon ampun kepada Subhanallah wa ta'ala. Astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Harus diucapkan dengan hati yang sadar dan niat tidak untuk mengulangi kesalahan. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Dosa sebanyak apapun bisa diampuni jika kita bertaubat sungguh-sungguh. Dalil Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya Allah memerintahkan kita untuk tidak putus asa dari rahmat dan ampunannya. Waktu yang dianjurkan untuk beristighfar
setelah sholat, waktu sahur, setelah berbuat salah, pagi dan sore hari, sebelum tidur, saat hati gelisah, dalam majelis ilmu. Istighfar membentuk sikap terpuji, menunjukkan rendah hati dan sadar bahwa kita manusia yang penuh kekurangan, mendorong kita menjadi pemaaf karena Allah saja Maha Pengampun. Hikmah dan manfaat istighfar: diampuni dosa, hati menjadi tenang, didekatkan kepada Allah, dilapangkan rezeki, dijauhkan dari azab, menjadi lebih bahagia. Nilai-nilai yang dipelajari: rendah hati, tidak putus asa, mau memperbaiki diri, belajar memaafkan, bergantung pada Allah. Terima kasih pada Naya telah membacakannya. Udah, untuk anak-anak ibu, setelah tadi dibaca, nah di sini ada kalimat istighfar, ya, ada kalimat istighfar. Majaya, coba lafazkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Abizar, apa arti dari kalimat istighfar itu? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya, terima kasih Abizar dan Mazaya serta Naya tadi ya. Nah, setelah dibaca tadi ya, kemudian apa yang kalian rasakan setelah mengucapkan kalimat istighfar tersebut? Apa nak? Hati menjadi tenang. Iya, hati menjadi tenang. Terus? Iya, diampuni. Diampuni segala dosa yang telah kita buat ya. Kemudian apa lagi? Didekatkan kepada Allah. Iya, lalu? Dilapangkan rezeki. Iya. Kemudian? Ya. Nah, setelah mengerti apa arti dari pengucapan kalimat istighfar itu, kemudian kamu juga tahu bagaimana rasanya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menyajikan sebuah video, ya. Nanti bisa kita sama-sama simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 6 MI Perwan 24. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi di kelas 6 untuk bab yang pertama, mapel akidah, yaitu memahami makna dan ketentuan istighfar. Udah? Ya, setelah kita sama-sama menyaksikan video, ya. Nah, di sini Ibu mau tanya kepada Dila, apa itu pengertian dari kalimat istighfar? Kalimat yang meminta ampun kepada Allah dan merasa bersalah. Iya. Terima kasih kepada Dila telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Yuk, kasih apresiasi kita nak, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, udah pandai-pandai semuanya ya. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Di sini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan bagikan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini tugas kelompok ya nak ya. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, sudah Ibu bagikan kan? Di situ ada lembar kerja peserta didik yang akan kamu kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum kita menjawab soal yang udah ada di meja, ya, sekarang boleh lihat ke depan. Ibu akan putarkan sebuah video di mana itu untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu bagikan. Ya, simak baik-baik. Imam Hambali dan si penjual roti. Sore itu Udah?
setelah tadi kita sama-sama menyaksikan video yang udah Ibu putar, nah di depan kamu udah ada lembar kerja yang bisa kamu kerjakan secara berkelompok ya. Didiskusikan dulu sebelum mengerjakannya, dia berdasarkan dari video yang sudah kita lihat. Udah siap semua? Sudah, Bu. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking bentar ya. Kepada anak-anak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Semangat ya. Istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalan. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik, tutik tatik tutik tak suara sepatu. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik, tutik tatik tutik tak suara sepatu. Nah, anak-anak Ibu boleh duduk kembali tempatnya. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, sekarang kita presentasikan hasil dari masing-masing kelompok ya untuk maju ke depan. Ibu mulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa kebiasaan baik yang dimiliki oleh anak dalam video tersebut? Mempunyai kebiasaan membaca kalimat istighfar setiap hari, terutama setelah sholat dan saat menghadapi kesulitan. 2. Apa saja manfaat yang diperoleh anak karena sering membaca istighfar? Apapun yang diminta selalu dikabulkan oleh Allah. Ia merasa tenang, diberikan kemudahan oleh Allah dalam berbagai urusan, dan hidupnya menjadi lebih berkah. 3. Apa pesan utama yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Membaca istighfar adalah amalan ringan namun sangat besar manfaatnya. Dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa dan memudahkan urusan kita. 4. Menurut kalian, bagaimana cara agar kita bisa membiasakan diri membaca istighfar setiap hari? Kita bisa mengatur waktu khusus setelah sholat untuk membaca istighfar, menempelkan pengingat di tempat belajar, atau membuat tantangan istighfar bersama teman. 5. Buatlah slogan ajakan membaca istighfar yang menarik dan mudah diingati. Istighfar setiap hari, hidup jadi lebih berarti. Ya. Terima kasih kepada Kela yang telah membacakan hasil dari kelompoknya. Nah, kasih tepuk tangan nak untuk. Iya. Nah, kepada kelompok 2 boleh memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa kita sering merasa malas atau ragu untuk beristighfar meskipun tahu bahwa Allah Maha Pengampun? Malas beristighfar bisa terjadi karena rasa gengsi atau keengganan untuk mengakui kesalahan. Kita mungkin merasa dosa kita terlalu banyak atau kita terlalu sibuk dengan dunia, padahal Allah selalu membuka pintu ampunan untuk hambanya yang mau bertaubat. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari masing-masing kelompok. Silahkan duduk kembali. Kasih tepuk tangan dulu nak sebelumnya. Nah, kemudian untuk kelompok 2 dipersilakan membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kebiasaan
baik yang dimiliki oleh anak dalam video tersebut. Anak tersebut selalu membaca istighfar sebagai bentuk pengakuan akan dosa dan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saat dalam kesulitan tetapi juga dalam keseharian. 2. Apa saja manfaat yang diperoleh anak karena sering membaca istighfar? Manfaat yang diperoleh anak tersebut antara lain mendapatkan ketenangan hati, dilapangkan rezekinya, dan mendapatkan kemudahan dalam berbagai urusan hidupnya. 3. Apa pesan utama yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Pesan utama dari video tersebut adalah bahwa istighfar dapat menjadi kunci untuk memperoleh kebahagiaan, mengatasi masalah, dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Menurut kalian bagaimana cara agar kita bisa membiasakan diri membaca istighfar setiap hari? Kita bisa memulai dengan menetapkan waktu khusus setelah sholat fardu atau sebelum tidur atau ketika kita merasa khawatir atau sedang ada masalah. Buatlah slogan ajakan membaca istighfar yang menarik dan mudah diingat. Istighfar cara ampuh menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kelompok 3 boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian jika seorang yang pernah menyakiti hati kalian meminta maaf dengan tulus? Ketika seseorang yang menyakiti hati kita meminta maaf dengan tulus, kita akan merasa lebih ringan dan mungkin lebih mudah memaafkan. Ini mirip dengan istighfar, di mana kita juga mengakui kesalahan dan berharap agar Allah mengampuni, sambil belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari masing-masing peserta. Beri tepuk tangan dulu, Nak. Ya, boleh duduk kembali. Yuk, untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Udah, silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lembar kerja sama kami. 1. Apa kebiasaan anak baik dimiliki oleh anak dalam video tersebut? Anak tersebut memiliki kebiasaan membaca istighfar secara rutin setiap hari, baik di waktu senggang maupun saat menghadapi ujian atau masalah hidup. 2. Apa saja manfaat yang diperoleh anak karena sering membaca istighfar? Manfaat yang didapatkan anak tersebut termasuk merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah pendapat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran dalam urusan hidupnya. 3. Apa pesan utama yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Pesan utama dari video tersebut adalah bahwa istighfar bukan hanya sekadar doa, melainkan juga bentuk taubat dan cara untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Untuk kelompok 1 boleh memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang bisa kita lakukan jika merasa malas untuk beristighfar meskipun kita tahu banyak manfaatnya? Bagaimana cara mengatasi rasa malas ini? Pada kelompok 3 untuk menjawab atas pertanyaan kelompok 1. Kita bisa mulai dengan membiasakan diri beristighfar sedikit demi sedikit. Misalnya setelah sholat atau sebelum tidur, menyadari bahwa istighfar membawa kedamaian dan kebahagiaan, serta bisa membersihkan hati dari dosa. Bisa menjadi motivasi yang kuat untuk melawan rasa malas. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan duduk kembali dan beri tepuk tangan. Nah, di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu, ya. Di sini untuk masing-masing kamu bisa mengerjakannya. Nah, pada anak-anak boleh mengerjakan hasil kerjaan
Ya, silahkan kerjakan. Udah selesai? Saya ibu kumpulkan ya. Ya, ibu ambil ya. Udah kumpulkan pada meja masing-masing, nanti ibu ambil. Yang lain kumpulkan juga ya. Oke. Iya. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran yang akan ibu bagikan kepada anak-anak ibu. Ya, dipersilahkan untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah? Ya, ibu kumpulkan ya. Ibu tarik kembali ya. Yo. Nah, ini sudah selesai. Ya, terima kasih. Ya, ini akan ibu bacakan jawaban dari kamu ya. Di sini ada tugas refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaanmu mengenai pembelajaran hari ini? Perasaanku hari ini sangat senang katanya. Nah, yang kedua, apa hal baru yang telah kamu pelajari dan bagaimana pendapatmu tentang cara ibu mengajar? Nah, karena pembelajaran istighfar membuatku merasa lebih dekat kepada Allah. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, nah, kita semua sudah paham? Paham kan? Nah, boleh untuk kelompok 1 untuk hasil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan, dan Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah tetap akan mengampuni jika kita bersungguh-sungguh bertaubat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. Nah, kelompok 2, hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita dianjurkan beristighfar di waktu-waktu tertentu seperti setelah sholat, di waktu sahur, dan saat kita sadar telah berbuat salah. Iya, boleh tepuk tangan, Nak. Dan kelompok 3, Istighfar membentuk sikap terpuji. Orang yang sering beristighfar akan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, dan mudah memanfaatkan kesalahan orang lain. Serta manfaat istighfar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: hati menjadi tenang, dosa diampuni, rezeki dilapangkan, dan dijauhi dari musibah. ya, terima kasih pada kelompok 3. Yuk, boleh tepuk tangan, Nak. Nah, kesimpulan pada akhir pelajaran kita hari ini, istighfar adalah kalimat thayyibah yang berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang bertaubat. Kita dianjurkan beristighfar di waktu-waktu tertentu seperti setelah sholat dan bertaubat. Istighfar juga membuat kita menjadi orang yang rendah hati dan mudah memaafkan. Dengan sering beristighfar, hidup menjadi lebih tenang, dosa diampuni, dan rizki dilancarkan. Nah, sebelum kita tutup, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan beritahukan untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengenal Allah dengan Asmaul Husna ya. Itu untuk pelajaran minggu depan ya. Nah, boleh disiapkan Jackie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.